Nah, secara definisi aset tetap itu adalah aset berwujud. Ya, jadi yang kita bahas adalah aset yang berwujud, aset tetap yang berwujud. Karena ada juga aset tetap yang tidak berwujud. Jadi aset tetap itu adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Ya, jadi semua itu dikategorikan sebagai aset tetap. Dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap itu adalah aset yang jangka panjang, ya, sehingga dia selalu lebih dari satu periode atau lebih daripada 1 tahun. Tidak ada aset tetap yang hanya berumur 1 tahun. Kalau ada yang sejenis aset tetap, kemudian penggunaannya di bawah 1 periode, maka itu yang sering kita sebut dengan istilah perlengkapan. Ya, bukan aset tetap. Dan biasanya juga aset tetap ini memiliki nilai yang cukup besar. Ya, kadang ada yang mirip dengan aset tetap, tetapi karena nilainya kecil, ya kadang itu dianggap sebagai perlengkapan, tidak dikategorikan sebagai aset tetap. Selanjutnya, ya, dari karakteristik utama aset tetap itu atau properti pabrik dan peralatan itu adalah aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Ya. Jadi diperoleh untuk digunakan dalam operasi normal perusahaan dan bukan untuk diperjualbelikan. Kalau untuk diperjualbelikan berarti itu adalah persediaan yang kita sudah bahas pertemuan yang lalu. Tapi bukan berarti juga bahwa aset tetap tidak boleh dijual. Ya, aset tetap itu boleh saja dijual. Tetapi penjualan aset tetap ini bukan dalam rangka operasi normal perusahaan. Tetapi dia bisa saja dijual, mungkin karena umur ekonomisnya itu sudah berkurang atau sudah kurang memberikan manfaat ekonomis sehingga perlu untuk diganti. Ya, biaya pemeliharaannya mungkin sudah lebih besar. Ya, maka dijual saja. Ya, atau karena sudah tidak digunakan lagi. Contoh gedung, ada gedung perusahaan yang sudah tidak terpakai maka dijual saja. Demikian pun tanah ataupun kendaraan yang sudah tua, tidak memberikan manfaat ekonomis yang besar, maka dijual saja. Ya, selanjutnya, aset tersebut itu bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan. Ya, jadi selalu berjangka panjang, tadi dikatakan lebih daripada 1 periode. Ya. Dan menjadi subjek penyusutan, kecuali tanah. Ya. Tanah itu tidak menyusut. Kemudian aset tersebut itu memiliki substansi fisik. Ya. Syarat-syarat di atas itu harus terpenuhi. Kemudian syarat yang berikutnya adalah memiliki substansi fisik. Karena kalau tidak memiliki substansi fisik, meskipun sama karakteristik yang 1-2 itu, dia penuhi. Tapi kalau dia memiliki substansi fisik, maka dia bukan aset tetap. Tetapi dia adalah aset tak berwujud. Ya. Jadi peralatan, gedung-gedung, mesin-mesin, kendaraan, tanah itu memiliki substansi fisik sehingga dikategorikan sebagai aset tetap. Ya, ada yang seperti ini juga. Dia juga digunakan dalam operasi normal, bukan untuk diperjualbelikan, juga memiliki sifat jangka panjang.
dan juga merupakan subjek penyesuaian, tetapi karena dia tidak memiliki substansi fisik seperti paten, ya, seperti hak cipta atau goodwill, ya, itu semua memenuhi unsur definisi, tetapi itu tidak memiliki substansi fisik, sehingga dia tidak kategori sebagai aset tetap, tapi masuk sebagai aset tak berwujud. Ya, dia aset tetap juga, tetapi tak berwujud. Nah, selanjutnya kita lihat pengakuan. Sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya, biaya perolehan aset tetap itu juga harus diakui sebagai aset, ya, jika dan hanya jika. Ini berdasarkan ke SAK 16. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Ya. Jadi semua biaya-biaya itu akan dikategorikan sebagai biaya perolehan dari aset tetap. Kalau kemungkinan besar ada manfaat ekonomis di masa depan yang berkaitan dengan aset tersebut dan akan mengalir kepada entitas yang memiliki itu atau perusahaan yang memiliki, ya, bukan ke entitas lain. Contoh, tenaga kerja, ya, yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak dikategorikan sebagai aset. Ya, kenapa? Karena keahlian yang dimiliki oleh karyawan itu tidak semata-mata hanya mengalir kepada entitas yang memilikinya atau perusahaan yang memilikinya. Seperti dosen, ya, seumpama. Dosen itu adalah seumpama dosen UM Palopo, itu adalah dosen UM Palopo. Tetapi selain di UM Palopo, dosen pun bisa mengajar di kampus yang lain. Nah, dia mengajar di kampus yang lain sehingga seluruh kemampuannya itu bukan hanya dimiliki oleh entitas, makanya tidak dikategorikan sebagai aset. Nah, untuk kasus aset tetap ini, biaya-biaya apa saja yang masuk, maka dikategorikan sebagai biaya perolehannya, ya, untuk diakui sebagai nilai aset itu. Ya, membeli sebuah kendaraan seumpama, atau membeli tanah, membeli gedung, kemudian masih ada biaya balik nama yang harus diurus, maka itu masih kategori biaya balik nama, itu harus dimasukkan sebagai nilai aset itu. Ya. Tanah dan gedung itu yang dibeli dengan harga 100 juta, kemudian biaya balik namanya 5 juta, maka itu 5 juta masuk sebagai nilai aset tetap. Berarti nilai 100 tadi itu ditambah dengan 5 juta. Ya, sebagai biaya balik nama. Dan biaya-biaya notaris yang lain, contoh. Kalau kita menggunakan makelar juga dalam rangka membeli tanah itu, maka termasuk biaya makelar itu kita kategorikan sebagai, ya, nilai dari aset tetap itu. Kemudian, biaya perolehan aset itu dapat diukur secara andal. Ini terpenting juga nih. Biaya-biaya yang boleh diatribusikan secara langsung ke dalam biaya perolehan itu hanya biaya yang dapat diukur secara andal. Ini kata kuncinya. Ya, yang dapat diukur secara andal, artinya itu memiliki nilai-nilai historis yang gampang ditelusuri. Ya, bahwa biayanya sekian, maka masukkan sepanjang dapat diukur. Ya, ada variabel-variabel, ada metode-metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi itu, bahwa itu bisa kita tahu bahwa memang ini nilainya seperti itu, sebesar itu. Karena kalau tidak dapat diukur secara andal, ya, maka tidak boleh dimasukkan sebagai nilai. Meskipun sebenarnya dia mempengaruhi, ya, mempengaruhi nilai dari aset tetap itu. Tetapi kalau tidak dapat diukur, maka ya tidak boleh dimasukkan. Nanti akan ada bias kalau dimasukkan. Nah, bagaimana dengan pengukuran awalnya?
Ya, pengukuran awal. Pengukuran awal dari sebuah aset tetap. Ya, suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Pengukuran awal sebuah aset tetap itu kita akan mengakui sebesar biaya perolehan. Pengukuran awal. Ya, ingat ya, pengakuan dari sebuah aset tetap itu ada dua. Biaya perolehan atau metode biaya atau metode nilai wajar. Ya. Atau nanti kita membahas sistem revaluasi. Ya. Itu ada dua. Nah, untuk pengakuan awal, pengakuan pertama, ya, pengakuan pertama dari sebuah aset tetap itu, dia diakui sebesar biaya perolehan. Ya, biaya perolehan itu ya, harga beli dari aset tetap itu ditambah dengan biaya-biaya yang lain, ya, dalam rangka untuk mendapatkan aset tetap itu. Itulah yang dimaksud dengan biaya perolehan. Ya. Nah, biaya perolehan aset tetap itu meliputi harga perolehannya, harga belinya, termasuk biaya impor kalau seumpama dari luar negeri, ya, dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya. Ya. Kemudian biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan artinya dapat dihubungkan secara langsung dalam hal pengadaan aset tetap itu. Ya, itu yang dimaksud. Kemudian estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Termasuk estimasi biaya pembongkaran seumpama. Ya, ada lahan kita beli, kemudian lahan itu masih rawa-rawa, ya. Lahan itu dibeli dalam rangka untuk membangun gedung, maka ketika dia adalah rawa-rawa, biaya penimbunan, biaya pembersihan, ya, pembersihan dari lahan yang masih rawa-rawa itu atau masih hutan-hutan itu, semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dia siap untuk dibangun gedung di situ, itu harus masuk dalam biaya perolehannya. Ya, biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap, termasuk estimasi restorasi lokasi aset. Ya, biasa kan? Kalau Anda lihat bank-bank sekarang itu menyewa gedung, ya, menyewa dengan sewa pembiayaan sampai 10 tahun, 20 tahun. Nah, sebenarnya itu sudah bisa diakui sebagai aset tetap. Ya, sudah diakui sebagai aset tetap. Sudah bisa diakui sebagai milik sebenarnya. Ya, dilaporkan. Ya, meskipun itu masih hanya sewa saja. Termasuk Indomaret, seumpama Alfa-Alfa gitu kan lama sekali. Dan mereka menguasai betul gedung dan lahan yang mereka tempati. Tetapi ada perjanjian dengan pemiliknya, ya, bahwa setelah mereka selesai menggunakan atau kontraknya sudah habis, mereka harus merestorasi, memulihkan gedung itu. Ya, termasuk cat-catnya harus dipulihkan, yang tadinya catnya adalah khasnya mereka, khas bank itu atau khas dari supermarket itu. Ya, termasuk brankas-brankas yang mereka buat di dalam, mereka harus hancurkan semua itu, mereka rapikan kembali. Ya, gedung itu sebelum penyerahan kepada pemiliknya. Itu adalah biaya restorasi yang harus ditanggung oleh orang yang menyewa. Ya, nah itu oleh yang menyewa itu sudah harus diakui juga sebagai biaya perolehan. Ya, biaya perolehan dari gedung itu. Ya. Ini adalah contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Imbalan kerja, ya. Yang contoh tadi seumpama, kalau seumpama rawa-rawa yang dibangun, harus ada pekerja untuk membersihkan itu semua, menimbun semua, itu semua masuk. Dikategorikan ya, biaya imbalan kerja. Kemudian biaya penyiapan lahan untuk pabrik, semua. Ya, timbunannya semua itu, pembabatannya, penebangan pohon-pohon yang ada di dalam,
itu kan menggunakan biaya-biaya. Biaya-biaya itu dapat diatribusikan secara langsung. Artinya dikapitalisasi, digabungkan. Kemudian biaya penanganan atau handling dan penyerahan awal, ya biaya perakitan dan instalasi. Ya. Kalau seumpama aset itu adalah aset yang dipesan, ya mungkin dalam pertemuan ini akan selalu putus-putus, saudara sekalian. Ya, karena persoalan kendala jaringan. Ini tadi terputus koneksinya. Nah, biaya perakitan dan instalasi termasuk juga kalau seumpama rumah itu yang kita beli, gedung yang kita beli, ada perakitan atau instalasi kabel-kabel listriknya, pipa-pipa airnya, semua itu biaya-biaya ya yang diatribusikan ya. Kemudian biaya pengujian aset sebelum kita beli maka harus diuji dulu ya, dioperasikan dulu, apakah itu mesin-mesin atau kendaraan, ya semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka itu untuk pengujian itu diakumulasikan dengan nilai aset, ya. Kemudian termasuk komisi profesional. Kalau seumpama kita menggunakan appraiser untuk menilai berapa nilai pasar dari aset yang kita beli, ya tentu kita membayar, ya. Kita membayar mereka, oleh karena itu maka biaya yang kita keluarkan ini semua itu kita gabungkan dan menjadi nilai dari aset tetap itu. Itulah pengakuan awalnya. Ya. Nah, pengakuan awal saudara sekalian itu tidak harus sama setelah tahun berikutnya. Ya, di akhir tahun kita beli seumpama di Januari, kemudian kita di akhir tahun di Desember itu bisa dilakukan penilaian kembali. Ya, kita bisa menilai dengan nilai wajar. Yang tadinya mungkin nilainya 200 juta, setelah diakumulasi semua biaya-biaya yang masuk, pengakuan awalnya 200 juta, maka di akhir tahun bisa saja nilainya naik, bisa saja turun. Ya, maka kita akan melakukan revaluasi di situ. Nanti kita lihat. Nah, ini kita kasih contoh ya. PT ABC menyewa kantor dengan masa sewa 5 tahun pada tahun 2010 dan mengeluarkan biaya 500 juta untuk merenovasi kantor tersebut. Perjanjian mengharuskan PT ABC merestorasi kantor ke kondisi semula di akhir sewa. Ya, jadi dia harus memperbaiki, kembali ke posisi semula. Kalau dulunya warna putih, maka harus kembali ke warna putih lagi. Kemudian PT ABC mengestimasi biaya restorasi 60 juta. Ya, kira-kira 60 juta biayanya ini nanti. Ya, setelah penyerahan pada saat kontrak habis. Ya, dengan tingkat diskonto 6%. Ya. Diskonto 6% ya. 60 juta itu nanti seumpama ini kalau ini berapa tahun tadi 5 tahun, berarti di 5 tahun 60 juta, kita mau hitung sekarang berapa? Sama dengan berapa? 60 juta itu hari ini. Ya, tahun pertama. Kalau menggunakan tingkat diskonto 6%. Jadi total biaya dekorasi kantor yang diakui di neraca adalah ya 500 juta ditambah dengan biaya restorasi. Ya, 60 juta yang didiskontokan 6%. Kita sudah belajar ya. PC value. Present value, ini adalah present value kalau menggunakan perhitungan diskonto. Ya, 1 tambah I pangkat N, ya kan? Ya.
Jadi sama dengan 44.835.000. Jadi 60 juta itu sama dengan 44 juta hari ini, ya. 60 juta di tahun kelima di hari ini, tahun pertama sama dengan 44.835.000. Ya, inilah yang ditambahkan dengan nilai ya sewa tadi 500 juta, berarti 544.635.000. Inilah biaya perolehannya. Nah, bagaimana jika aset tetap dibangun dengan menggunakan pinjaman? Ya, biaya pinjaman atau bunga itu dikapitalisasi atau dibebankan? Biaya pinjaman ini atau bunganya, saudara sekalian, apakah masuk sebagai biaya perolehan atau dikapitalisasi ke biaya perolehan, ataukah dijadikan beban saja, atau diakui sebagai beban bunga yang dilaporkan dalam laporan laba rugi? Itu pertanyaannya. Nah, jawabannya ya, jadi awal tanggal kapitalisasi bunga pinjaman adalah ketika entitas pertama kali memenuhi semua kondisi berikut. 1. Terjadinya pengeluaran untuk aset. Terjadinya biaya pinjaman. Entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Maka jawabannya itu bisa dikapitalisasi, bisa juga dibebankan. Kapan dikapitalisasi? Kalau pinjaman itu diambil, ya diambil dalam rangka untuk membangun sebuah aset. Kita membangun gedung, kita ambil uang khusus untuk membangun gedung, ya khusus untuk membangun gedung. Maka biaya bunga yang muncul dari itu bisa dikapitalisasi, diakui sebagai biaya pembangunan. Artinya dia diatribusikan secara langsung menjadi nilai aset tetap yang kita bangun itu, gedung itu. Ya. Jadi total pinjaman ditambah dengan bunganya, ya itu adalah nilai aset tetap itu. Tetapi kalau seumpama biaya pinjaman yang kita ambil tidak secara khusus dipergunakan untuk membangun itu, tetapi pinjaman yang kita ambil sebagian itu, ya, yang digunakan untuk melakukan pembangunan gedung, maka itu pun dapat dikapitalisasi. Selebihnya pinjaman yang tidak digunakan untuk membangun itu, itulah pinjaman yang dibebankan, biaya bunga yang dibebankan. Ya. Oke, lebih jelasnya kita lanjutkan. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dari dua jenis sumber pinjaman tersebut, ya, yang pertama, dana yang secara spesifik untuk tujuan pembangunan aset tetap. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, dana secara umum yang digunakannya untuk tujuan pembangunan aset tetap, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran atas aset tersebut. Ya. Kita mengambil dana 100 juta untuk pembangunan, memang khusus untuk membangun, ya. Ini yang pertama nih. Ya, memang khusus untuk membangun. 100 juta kita ambil. Ya. Maka bunga yang muncul dari 100 juta ini itu dikapitalisasi menjadi nilai aset tetap. Maksud yang kedua ini, saudara sekalian, karena 100 juta ini belum cukup, ada pinjaman lain yang kita ambil. Tetapi bukan secara khusus untuk membangun ini. Ya. Anggaplah biaya pembangunan itu, tadi kan 100 juta ya, anggaplah biaya pembangunan itu adalah 250 juta. Berarti 100 juta sudah ada, tersisa 150 juta. Nah di sini, kebetulan perusahaan mengambil pinjaman di bank sebesar 300 juta. Ya, 300 juta pinjaman yang diambil. Dari 300 juta itu, 150 digunakan untuk membangun ini, menambah yang tadi yang 100 juta. Ya, maka bunga yang muncul dari 150 juta dari sini, yang kita ambil tadi, bunga yang muncul dari 150 juta di sini, itulah yang tetap kita atribusikan secara langsung juga menjadi nilai dari aset tetap itu. Dikapitalisasikan ke aset tetap.
yang dari 150 juta ini. Tadi kan totalnya pinjaman yang diambil adalah 300 juta. Sisanya yang 150 juta, yang 150 juta, juga pasti ada bunganya. Nah, bunga yang muncul dari 150 juta yang tidak digunakan untuk membangun itu adalah bunga yang dibebankan, tidak boleh dikapitalisasi. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman periode berjalan dari dana secara umum tersebut. Nah, ada perhitungannya saudara sekalian untuk mengkapitalisasi. Tidak langsung kita mengambil bunganya, hitung, masukkan ke dalam. Ya, contohnya begini. Pada tanggal 1 Desember 2009, PT Semesta mengikat kontrak dengan PT Konstruksi untuk membangun pabrik yang akan digunakan PT Semesta untuk pengembangan usahanya. Pabrik tersebut dibangun di atas tanah yang dimiliki PT Semesta. Nilai kontrak pembangunan pabrik tersebut adalah 2,55 juta miliar rupiah. 2,55 miliar. PT Semesta mempunyai beberapa pinjaman berikut. Nah, ini adalah pinjaman yang digunakan untuk membiayai. Ya, biaya kontraknya adalah 2,55, saudara sekalian. Ini adalah biaya yang harus ditanggung oleh PT Semesta kepada PT Konstruksi. Jadi, semua pembangunan pabrik ini dibiayai dengan pinjaman. Maka PT Semesta mengambil pinjaman yang secara khusus untuk membangun pabrik. Ya, membangun pabrik sebesar 1,2 M. 1,2 M dengan suku bunganya adalah 12%. Ya, perhatikan karena kita akan menghitung bagaimana kapitalisasinya. 12% ya. Selain itu, entitas itu memperoleh penghasilan bunga 30 juta ya, di dalam tabungannya mungkin ada ya, sehingga dia dapat 30 juta. Ini akan mempengaruhi nanti perhitungan. Kemudian pinjaman umum. Pinjaman umum ini pinjaman yang bukan hanya semata-mata digunakan untuk membangun pabrik. Yang digunakan untuk membangun pabrik hanya 1,2 M. Ya. Selain itu perusahaan juga mengambil pinjaman yang lain, pinjaman umum yang tidak dikaitkan secara langsung dengan pembangunan, oke? Tetapi bisa jadi ada nilai dari sini nanti digunakan untuk membangun. Nah, oke? Tetapi ini diambil bukan dimaksudkan hanya untuk membangun ini. Ya. Maka disebut dengan pinjaman umum. Ia dalam bentuk usil bayar dengan tingkat bunga 15% sebesar 1,5 M. Ya, yang ambil pinjaman dalam bentuk usil bayar 1,5 M, suku bunganya 15%. Selain itu juga, perusahaan pun mengambil pinjaman sebesar ya obligasi dalam bentuk obligasi sebesar 1,8 M dengan suku bunga 10%. Tuh. Halo, bisa dengarkan saya? Ya Pak, bisa. Pak, bisa. Ya. Baik, kita lanjut ya. Ingat baik-baik, ini adalah 1,2 M khusus untuk pembangunan pabrik. Ini saudara sekalian pastinya dikapitalisasi, mutlak ini dikapitalisasi nih. Ya, karena memang diperuntukkan untuk membangun. Tetapi ini tidak semua bisa dikapitalisasi. Sebagian saja bisa dikapitalisasi, sebagian dibebankan. Ya, yang dikapitalisasi adalah yang digunakan untuk menambah pembangunan ini. Ya. Selebihnya yang masih tersisa, ya dibebankan bunganya ini. Nah, ini adalah pembayaran yang dilakukan PT Semesta untuk pembangunan tersebut. Ya, 1 Januari 2010, dia sudah membayar 500 juta kepada PT Konstruksi. Ya. 1 April 850 juta, 1 Agustus 600 juta, 1
1 Desember 2010 600 juta. Totalnya adalah 2.550.000.000. Ya, karena totalnya tadi kan ini kan total yang mereka bayar, yang harus bayar kan. Karena biaya adalah 2,55 miliar. Pembangunan pabrik tersebut sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2010. Ya, memang selesai di sini. Dia sudah melunasi di 1 Desember. Sudah melunasi. Kita lanjutkan. Nah, pengeluaran yang terjadi untuk pembangunan pabrik, kita akan alokasikan pinjaman itu secara spesifik, ya, ditujukan untuk pembangunan tersebut dan sisanya baru dialokasikan ke pinjaman umum. Nah, perhatikan baik-baik. Secara spesifik, saudara sekalian, yang 1 Januari tadi 500 juta pengeluaran itu berasal dari pinjaman khusus, ya, pinjaman khusus 500 juta. Yang dari sini tadi nih, yang ini nih 1,2 M kan, totalnya kan 1,2 M. Berarti yang dibayar ini 1 Januari dan 1 April itu berasal dari sini, yang 1,2 M. Ya. Maka kita kalau dijumlahkan kan 1,2 tuh, 1,2 M dijumlahkan. Ya, jadi yang 500 ini dia adalah pinjaman khusus. Kemudian yang 1 April 850 juta, ya, hanya 700 yang merupakan pinjaman khusus. Ya, karena kan 1,2 saja. Ya kan? 1,2. Ya, berarti yang sisanya 150 ini, yang dari 850, sisanya 150 adalah berasal dari pinjaman umum. Ya, berasal dari sini nih. Ya, karena sudah lebih 1,2. Berasal dari sini yang 1,5-nya. Berarti 150 ini kita hitung rata-rata tertimbangnya adalah 150 juta dikali 9/12 atau 9 bulan dari 12 bulan. 1 April saudara sekalian ke Desember, 9 bulan kan? Hanya 9 bulan saja. Kemudian di 1 Agustus dilakukan lagi pembayaran 600 juta. Itu sudah pasti pinjaman umum. Ya, sudah pasti pinjaman umum. Ya, kita hitung lagi rata-rata tertimbangnya 600 dikali 5/12 ya. Dari 1 Agustus sampai Desember 5 bulan ya. Kemudian 1 Desember sisa 1 bulan, berarti 1/12. Ya, ini dikalikan semua, hasilnya dijumlahkan sama dengan 412.500.000. Ini dikali, dijumlahkan hasilnya. Hasilnya adalah 412.500.000. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita hitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pinjaman umum. Ya, dari pinjaman umum. Kalau yang pinjaman khusus tadi kan selesai. Semua dipertimbangkan. Ya. Wesel bayar dengan tingkat bunga 15%. Ya, berarti 1,5 M dikali 15% sama dengan 225 juta. Kemudian obligasi tadi yang 10% dikali dengan 1,8 M, 180 juta. Jadi totalnya adalah 405 juta. Ya. Ini. Ya. Kalau bertanya dari mana 3,3? 1,5 ditambah 1,8.
Ya. Ini kan hasilnya 405 juta dibagi 3,3 M, berarti rata-rata tertimbangnya adalah bunga rata-rata tertimbangnya adalah 12,27%. Ya, itu untuk pinjaman umum. Oke. Nah, sekarang kita hitung, saudara sekalian. Ya, biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi, pinjaman spesifik tadi 1,2 M, ya kita tidak perlu lagi menghitung rata-rata tertimbang, kan? Karena memang spesifik untuk digunakan menjual. Jadi semua bunga yang muncul itu dikapitalisasi. 12% dikali 1,2 M, 144 juta. Kemudian untuk pinjaman umum, ini kita ambil yang bunga rata-rata tertimbang, ya 12,27% dikali 412 juta 500.000 sama dengan 50 juta 613.750. Nah, ini. Oke. Sehingga totalnya adalah 194.613.750. Ya. 750. Dikurangi penghasilan investasi tadi ada kan 30 juta itu. Ya. Kebetulan ada penghasilan investasi, kalau tidak ada maka tidak ada yang dikurangi. Kebetulan tadi ada disebutkan pendapatan bunganya itu ada 30 juta, maka dikurangkan 30 juta. Jadi total biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah ini ya, 164 juta 613.750. Selesai. Ya, setelah itu kita buatkan jurnal. Nah, ini jurnalnya tadi, 1 Januari bangunan. Pada saat pembayaran bangunan 1 Januari tadi kan. Yang ini semua penyerahan ini semua. Apa ini? $500 juta, kas 500 juta, bangunan 850 juta, kas di kredit 850 juta, 1 Agustus, bangunan debit 600, kas 600, bangunan pada kas 1 Desember 600. Nah, 31 Desember tadi, setelah pelunasan semua, kita akan sudah melakukan kapitalisasi, ya, didapatkan tadi kas 30 juta, kemudian bangunan 164. Ini. Setelah kapitalisasi ya, 164, 613.750. Oke. Ya. Kemudian kita mengetahui kasnya itu adalah 549. Ya, kasnya adalah 549. Ini dijumlahkan. 405 juta ditambah dengan yang spesifik tadi, ya. 144, ya, berarti 549 juta. Oke. 549 juta. Ini yang sudah ya dimasukkan, kas yang dikeluarkan. Ya, selisihnya yang menjadi beban bunga. Ya. Selisihnya 549 ini ditambah ini, ya, berarti itulah sisanya yang tidak dikapitalisasi. Bunga yang tidak dikapitalisasi ya sebesar 354 juta 386.250. Nah, itu adalah beban bunga. Dia tidak masuk di sini. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, pengukuran setelahnya. Bagaimana pengukuran setelahnya? Tadi pengukuran awal. Pengukuran setelahnya, disinilah kita melakukan revaluasi.
ya, atau akan mengakui sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih metode, ya, atau model biaya atau model revaluasi. Model biaya atau cost model itu adalah model biaya perolehan atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Nah, model yang dipilih oleh entitas harus ditetapkan terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Dalam kelompok yang sama artinya kalau kendaraan Anda menggunakan model cost atau model biaya, maka semua kendaraan menggunakan model biaya. Kalau gedung Anda menggunakan model revaluasi, maka semua gedung harus menggunakan model revaluasi. Tidak boleh bolak-balik. Gedung A model revaluasi, gedung B model biaya, Anda boleh seperti itu. Semua yang sejenis, ya, harus menggunakan model yang sama. Ya, maka kebijakan tersebut tidak perlu diterapkan untuk semua aset tetap yang dimiliki perusahaan, ya. Meskipun tidak bisa seumpama revaluasi gedung, semua revaluasi, kendaraan, peralatan juga semua revaluasi, tidak. Boleh dibeda-bedakan. Yang penting yang sejenis itu harus sama. Nah, ini adalah contoh aset tetap, kelompok aset, ya, tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara, kendaraan bermotor, perabotan, ya, peralatan kantor. Pertama, model biaya. Ya, dalam model biaya, setelah diakui sebagai aset, maka suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Kalau mau milih model biaya, maka tetap menggunakan biaya perolehan. Tetapi sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Kita contohkan. PT Berlian membeli peralatan dengan biaya perolehan 500 juta. Pada tanggal 22 Januari 2010. Entitas mengestimasi umur manfaat peralatan 10 tahun tanpa nilai sisa. Entitas menggunakan metode penyusutan garis lurus. Ya, berarti langsung dibagi, ya. Kalau penyusutannya itu 500 juta dibagi 10. Karena tanpa nilai sisa. Entitas menggunakan metode garis lurus, kemudian pada tanggal 31 Desember, diestimasi terdapat rugi penurunan nilai peralatan sebesar 10 juta. Ya. Tetap revaluasi saudara sekalian. Kenapa Nur Adila angkat tangan? Nur Adila angkat tangan tadi saya. Kenapa? Ada raise hand yang muncul. Oke. Pada tanggal 31 Desember, estimasi rugi penurunan nilai 10 juta. Maka ini yang kita buatkan jurnalnya. Yang pertama tadi pada saat pembelian 500 ini. Peralatan di debit 500 juta, dari kas 500 juta. Beban penyusutan 10 juta, 500 juta dibagi 10 tahun, ya. Dengan 50 juta. Kan? Berarti beban penyusutan 50 juta, akumulasi penyusutan 50 juta. Tadi disebutkan rugi penurunan nilai 10 juta, maka kita nulis rugi penurunan nilai di debit 10 juta, akumulasi rugi penurunan nilai juga kredit 10 juta. Ya, berarti berapa nilai tercatatnya? Ya, biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Itulah nilai tercatatnya atau nilai buku. Ya. Ya, peralatan neto 440 juta. Oke, model biaya. Nah, kalau seumpama menggunakan model revaluasi, ya, setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat di atau nilai wajar
pada tanggal revaluasi. Berapa nilai wajarnya pada saat revaluasi. Dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi pada tanggal revaluasi. Apa yang dimaksud dengan nilai wajar? Nah, dalam PSAK 16, nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai wajar mengikuti pasar yang nilai harga pasar yang aktif. Nilai wajar bisa menggunakan present value. Nilai wajar bisa juga menggunakan biaya pengganti atau replace cost. Ya, contoh. PT XYZ membeli sebuah peralatan dengan spesifikasi khusus. Ya, spesifikasi khusus biasanya kalau punya spesifikasi khusus, ya itu tidak ada nilai pasarnya yang aktif. Ya. Untuk menentukan nilai wajar per value itu kadang tidak ada pasarnya yang aktif. Kalau dia adalah barang yang khusus, spesifikasi khusus, tidak umum. Jadi dengan harga 200 juta pada tanggal 1 Januari 2010. Karena mesin tersebut khusus, maka tidak terdapat pasar aktifnya. Ya, jadi tidak bisa kita mengetahui berapa nilai wajarnya berdasarkan harga pasar. Oleh karena itu maka ya nanti kita akan menggunakan replace atau biaya pengganti. Estimasi masa manfaat mesin adalah 4 tahun. PT XYZ memilih untuk menggunakan model revaluasi. Ya, jadi semua peralatannya pasti menggunakan revaluasi. Pada tanggal 31 Desember 2010, biaya penggantian peralatan baru yang serupa, nah ini yang digunakan. Seandainya ya kita menggunakan biaya penggantian peralatan baru yang serupa tersebut, ya dengan peralatan yang dimiliki PT XYZ tersebut, yang ini tadi, yang dimiliki dengan 200 juta, itu ternyata nilainya adalah 300 juta. Berarti nilai wajar dari peralatan ini adalah 300 juta. Yang tadi dibeli dengan harga 200 juta. Maka mesin tersebut sudah berumur 1 tahun. Ya, dia sudah berumur 1 tahun. Berarti sisa umurnya adalah 3 tahun mami. Atau 3/4. 3/4 atau 3 tahun dari 4 tahun. 3/4 dari estimasi total masa manfaatnya. Maka estimasi nilai wajarnya adalah 3/4 dikali 300 juta. Berarti nilai wajarnya adalah 225 juta. Selisih lebih nilai wajar dan nilai tercatat aset tetap dicatat di akun surplus revaluasi, ya, yang merupakan komponen pendapatan komprehensif lainnya. Jika suatu aset tetap dievaluasi, maka terdapat 2 alternatif perlakuan untuk akumulasi penyusutan aset tetap. Yang pertama, disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset, sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Selanjutnya kita akan menggunakan model atau metode proporsional untuk menghitungnya. Kemudian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto. Setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi. Selanjutnya kita juga menggunakan adalah metode eliminasi. Jadi dalam model revaluasi ada 2 metode, metode proporsional dan metode eliminasi. Ya, selanjutnya kita bahas itu. Contoh penerapan revaluasi. Ya, kalau seumpama perusahaan menggunakan model revaluasi, inilah contohnya. PT Nindya memiliki peralatan dengan biaya perolehan 780 juta yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2010.
Masa manfaat peralatan tersebut adalah 6 tahun. Ya, tanpa nilai sisa. PT Nindya memilih metode revaluasi untuk peralatan tersebut. Dan pada tanggal 31 Desember akhir tahun, nilai wajar peralatan tersebut adalah 800. Ada kenaikan, saudara sekalian, ya. Dari 780, ternyata di 31 Desember setelah dilakukan revaluasi, nilainya sudah 800 juta. Ya, nah yang pertama kita lakukan adalah pada saat pembelian. Pembelian itu selalu kita mencatat sebesar biaya perolehan. Pengakuan awal, kan? Pengakuan awal. Berarti 1 Januari pada saat pembelian, peralatan debit 780 juta, kas kredit 780 juta. Akumulasi penyusutannya tadi kan tanpa nilai sisa 6 tahun. Ya, berarti 780 dibagi 6 dengan 130. Jadi beban penyusutan 130 juta pada akumulasi penyusutan 130 juta. Ya. Kembali saya sampaikan bahwa 31 Desember nilai wajar peralatan adalah sudah menjadi 800. Ini berkaitan pengakuan setelahnya yang akan berlaku pada tahun berikutnya, ya. Pada tahun berikutnya akan berlaku. Berarti nilainya bukan lagi 780 nantinya, kan? Ya, sudah 800 juta. Oke, kita lihat dulu nilai buku peralatan per 31 Desember. Ini sudah tahun kedua. 31 Desember 2011. Tadi kan 2010, kan? Ya. Ini ada 2010. Penyusutannya setiap tahun sama nih, 130 juta, kan? Berarti kalau sudah 31 Desember 2011, berarti penyusutannya sudah 260. Ya. Ini kan 130 dikali 2 tahun, berarti 260 nih. Ya. 780 dikurangi 260 sama dengan 520 juta. Berarti nilai bukunya di 31 Desember berdasarkan biaya perolehan adalah 520 juta. Ya, nah sekarang kita lihat surplus revaluasinya. Selisih surplus revaluasi. Tadi kan nilai wajarnya 800. Nilai bukunya adalah 520 juta. Ini adalah nilai yang sebenarnya ini berdasarkan pasar. Nilai wajar. Tetapi nilai bukunya atau nilai tercatatnya itu sisa 520 juta. Ya, berarti ada selisih sebesar 280 juta. 280 juta ini yang disebut dengan selisih surplus revaluasi. Surplus revaluasi. Ya. Nah, kalau kita menggunakan perhitungan metode proporsional, maka jurnalnya seperti ini. Ya, kalau menggunakan metode proporsional, kita akan mendebit peralatan 420 juta, akumulasi penyusutan 140 juta, kemudian surplus revaluasi 280. Ya. Dari mana 420? Ya, yang pertama saudara sekalian begini nih. Yang pertama, kalau kita menggunakan metode proporsional, maka nilainya kita up. Ya. Gross up nilai peralatan. Kita up menjadi 1,2 M. Tadi kan usianya 6 tahun. Ya, dan sekarang sudah masuk tahun kedua. Berarti sudah habis 2 tahun, sisa 4 tahun. Ya, nah untuk menggunakan gross up ini tadi disebutkan di sini. Kalau menggunakan model proporsional, disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasi.
Ini dasarnya. Ya, maka kita up dulu 800 juta dikali 6/4. 6 ini adalah masa tadi. Ini saudara sekalian, 6 tahun masa manfaatnya. Ya. 4 ini adalah tahun ke-2 kita, berarti sisa 4 tahun. Ya, berarti usia peralatan sisa 4 tahun dari 6 tahun. Nah, kita balik ini 6/4 dikalikan 800 juta. 800 juta tadi inilah nilai wajar kan? Ya. Berarti 1,2 M. 1,2 miliar nilainya. Ya. Nah, sekarang kita kurangkan dengan 780 juta. 1,2 M dikurang 780 sama dengan 420. Nih. Ya. Kita posting saudara sekalian ke buku besarnya, peralatan buku besarnya, maka nilainya sama dengan 800 juta. Setelah diposting. Ya. 800 juta berarti sebesar nilai wajarnya. Ya. Sebesar nilai wajarnya 800 juta. Nah, ini akumulasi penyusutan. Kalau tadi kan 260 kan? 2 tahun kan? Ya, tadi 140. Ya, akumulasi penyusutan 140 juta dari mana? Ya. Ini diperoleh dari 180 juta. 800 juta ini nilai wajar ya. Atau yang dari sini nih. 800 juta dikurangi dengan 520. Ini kalau mau dapat akumulasi penyusutan nih, ya. 800 juta dikurangi 520 juta dibagi lagi 520 juta. Ya. Dibagi lagi 520 juta, kemudian dikali dengan 260 juta. Yang ini. Dikali 260 juta. 120 dikali 2 kan, 2 tahun kan. 130 ditambah 130, 260. Maka Anda akan mendapatkan 140. Ya. Jadi saya ulangi, 140 ini diperoleh dengan cara 800 juta yang nilai wajar tadi dikurangi 520 juta dibagi lagi dengan 520 juta. Dikali dengan 260 juta. Sehingga didapatkan 140 juta. Ya. Nah, surplus evaluasi kredit 280 juta dari sini tadi. Nah, sedangkan untuk metode eliminasi, ya cukup seperti ini saja. Metode eliminasi. Kita mendebit akumulasi penyusutan, dieliminir. Ya. Ini tadi. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat brutonya. Ya. Dari aset, berarti dieliminasi, dihilangkan. Kalau dihilangkan, itu dibalik. Dan jumlah setelah eliminasi disajikan kembali. Setelah dieliminasi baru tercatat netonya ya disajikan kembali sebesar jumlah revaluasinya. Akumulasi penyusutan di debit 260 juta, peralatan di kredit 260 juta. Ya, penyusutan kan tadi 260 ini ya hasilnya. 130 dikali 2. Kemudian dimunculkanlah hasil revaluasinya.
Revaluasi tadi adalah 280, surplus revaluasi. Mendebit peralatan 280 dan mengkredit surplus revaluasi 280. Ya. Tadi 780 saudara sekalian dikurangi dengan 260 sama dengan 520. Ya, di buku besarnya. Setelah diposting ini peralatan, karena ini debit sekarang 280, maka nilainya sudah pasti menjadi 800 juta. Ya. Kalau Anda posting ini peralatan di debit 250 juta, maka pasti saldonya peralatan adalah 800 juta, sebesar nilai wajar. Ya. Oke, bisa dipaham sampai di sini? Ya, mudah-mudahan dipaham. Oke, kita lanjutkan. Selesai proporsional dan eliminasi. Kita lihat contoh yang lainnya nih. Ini contoh. Ilustrasi dari berbagai kondisi terkait dengan perubahan jumlah tercatat akibat penerapan metode revaluasi. Kondisi yang pertama, ya ini cara mencatatnya nih. Aset tetap dengan biaya perolehan 100.000 dan akumulasi penyusutan 55.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai 65.000. Ya, 65.000 ya. Jadi 100 ini 100.000 dikurangi akumulasi penyusutannya. Ya, 55.000 berarti 45.000. Nilai bukunya seharusnya sisa 45.000. Sementara setelah dilakukan revaluasi, ternyata nilainya adalah 65.000. 65.000. Ya. Nah, kalau kita buatkan dengan metode eliminasi, akumulasi penyusutan 55.000, pada aset tetap 55.000. Kemudian kita buat lagi jurnalnya, aset tetap 20.000. Dari mana 20.000? Ya. 20.000 berasal dari surplus revaluasi. Ya. 65.000 dikurang dengan 45.000 tadi. Ya. Tadi kan nilai bukunya 45.000, 100 dikurang 55, 45.000. Itu nilai buku. Ternyata setelah dihitung revaluasinya adalah 65. Berarti selisihnya 65 dengan 45 adalah 20.000. Itulah surplus revaluasi 20.000. Kemudian kondisi 2. Aset tetap dengan biaya perolehan 100 juta dan akumulasi penyusutan 55.000. Ya, dilakukan revaluasi menghasilkan nilai 65.000. Sebelumnya pernah direvaluasi dengan penurunan 15.000. Jadi tetap sama ini. Aset tetap juga 20.000, 65 dikurangkan dengan 45 tadi. Ya, berarti 20. Itulah surplus revaluasi yang tadi. Tapi karena di sini disebutkan sebelumnya pernah direvaluasi penurunannya 15.000, berarti keuntungan revaluasinya dikredit 15.000, surplus revaluasi sisa 5.000. Kondisi 3, aset tetap dengan biaya perolehan 100.000, akumulasi penyusutan 55.000, dilakukan revaluasi menghasilkan 35.000. Ya, itu selisihnya 45 dengan 35.000, selisihnya 10.000. Kerugian penurunan nilai 10.000, aset tetap 10.000. Ya, karena bukan surplus tapi rugi. Nilai bukunya 45, sementara hasil revaluasi menunjukkan nilai wajarnya adalah 35. Berarti kita rugi 10.000. Maka aset tetapnya yang dikredit 10.000. Ini rugi kerugian penurunan nilai. Ini yang dimasukkan semua dalam laporan laba komprehensif, dalam pendapatan komprehensif lainnya. Kemudian kondisi keempat, dilakukan revaluasi dan menghasilkan 35.000. Sebelumnya pernah direvaluasi dengan penurunan
ribu. Ya, 1/10 aset 4.000, kerugian penurunan nilai 6.000. Ya, karena 10.000 tadi kan. Aset tetap 10.000. Oke, selanjutnya kita lihat penghentian pengakuan. Kapan dilakukan penghentian pengakuan aset tetap? Ya, dihapus maksudnya. Sudah tidak dipakai lagi. Nah, penghentian itu dilakukan pada saat dilepaskan dengan cara dijual, ya, atau ditukar, atau dihapus begitu saja. Kemudian tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Kalau sudah dilepas, dijual, itu pasti tidak dipakai lagi kan? Ya, maka dihilangkan. Kemudian juga karena sudah tidak ada manfaat ekonomisnya, ya sudah, kalau tidak ada manfaat ekonomisnya, mau dipertahankan rugi saja, ya dilepaskan saja. Maka laba rugi yang timbul akibat penghentian pengakuan itu tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Apakah terdapat keuntungan pelepasan ataukah kerugian pelepasan? Ya, dilaporkan dalam pendapatan lain-lainnya di laporan laba rugi komprehensif. Ini contoh penghentian pengakuan. PT Senyum membeli mesin tanggal 1 Juli 2007 dengan harga 200 juta. Aset mempunyai masa manfaat 10 tahun. Nilai sisa 40 juta. Berarti kalau mau dikurangkan, ya, mau hitung penyusutannya, berarti 200 juta dulu dikurangi dengan 40 juta dibagi dengan 10 tahun. Kalau menggunakan garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2010, entitas menjual aset tersebut dengan harga 162 juta. Ya. Apakah perusahaan ini mendapatkan keuntungan atau kerugian penjualan? Ya, kita lihat. Penyusutan per tahunnya 200 dikurang 40 dibagi 10 tahun. 16 juta. Akumulasi penyusutan sampai 1 Januari, ya berarti 16 juta dikali 2,5 tahun. Dengan 40 juta. Ya, 40 juta inilah yang akan mengurangi biaya perolehan. Ya, biaya perolehannya adalah 200 juta dikurangi 40 juta, nilai tercatatnya adalah 160 juta. Berarti pada saat penjualan, nilai tercatatnya adalah 160 juta. Sementara aset tersebut dijual dengan harga 162 juta. Berarti lebih besar harga jual daripada nilai tercatat. Ya, kalau harga jual lebih besar daripada nilai tercatat, berarti perusahaan memperoleh keuntungan. Ya, maka keuntungannya adalah 2 juta. 120 dikurang 160. Keuntungan penjualan serupa. Seandainya tadi seumpama nilai tercatatnya sisa 150, nilai tercatatnya seumpama 165, berarti lebih besar nilai tercatat. 165 kan, sementara dijual dengan harga 162. Berarti kita mengalami kerugian 3 juta. Kalau seandainya ya seperti itu. Tapi untuk kasus ini perusahaan mendapatkan keuntungan. Kita membuat jurnalnya, ya kas 162, akumulasi penyusutan 40, mesin 200 juta, dikredit sekarang, ya, karena sudah dilepaskan. Kemudian keuntungan 2 juta. Ya, sekarang penyajian. Bagaimanakah penyajian aset tetap dalam neraca? Atau dalam laporan posisi keuangan. Kita ambil contoh laporan keuangan PT Semen Gersik ya, dan anak perusahaan per 31 Desember 2010 dan 2009. Aset tetap disajikan di neraca di bagian aset tidak lancar.
di neraca itu yang pertama adalah aset lancar dan di bawahnya adalah aset tidak lancar. Kalau dulu kan aset lancar dan aset tetap. Sekarang tidak. Aset lancar dan aset tidak lancar. Ya, aset tidak lancar itu banyak. Ya. Pertama aset tetap. Kemudian ada properti investasi, ada investasi jangka panjang, ada aset lain-lain. Nah, itu semua adalah kategori aset tidak lancar. Ya, ini contohnya. Itu penyajian ya. Penyajiannya dalam neraca, dalam laporan keuangan. Selanjutnya pengungkapan. Pengungkapan ini itu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap antara lain apa saja yang mau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk aset tetap. Apa yang menjadi dasar pengukuran? Ya, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Kemudian metode penyusutan yang digunakan, apakah garis lurus, saldo menurun, ya. Metode angka tahun, metode unit produksi. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, berapa taksiran manfaatnya untuk peralatan. Ya. Kemudian jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutannya, berapa nilai brutonya, jumlah tercatatnya atau nilai buku, berapa akumulasi penyusutan. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan apakah ada penambahan aset yang diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok yang akan dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Apakah aset ini, peralatan tadi, masih dipertahankan atau akan mau dijual, atau siap-siap untuk dilepaskan atau hanya tersedia untuk dijual saja. Sekira demikian ya, kalau sudah diungkapkan selesai sudah. Oke, ini semua. Oke, saudara sekalian, saya kira demikian materi kita untuk aset tetap.